Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membahas tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai pada aktivitas 4.4 Koneksi Antar Materi. Pembahasan akan disampaikan menggunakan kerangka 4C, yaitu konsep, connection, change, dan challenge, sebagai refleksi dari materi yang telah dipelajari. Selamat menyaksikan! Konsep utama dari mata kuliah ini adalah pendidikan merupakan proses menuntun kodrat anak secara utuh dan kontekstual, menyesuaikan budaya lokal dan tantangan era modern yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya, pendidik dituntut memiliki pola pikir bertumbuh yang menghargai proses anak tanpa pelabelan negatif, serta mampu menghidupkan pendidikan nilai atau karakter melalui pembiasaan sehari-hari, bukan sekedar teori. Pada akhirnya, seluruh cita-cita pendidikan yang berpihak pada murid ini hanya dapat terwujud jika digerakkan oleh pendidik yang memegang teguh kode etik profesi, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi teladan moral yang nyata. Materi dalam mata kuliah ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang menuntun murid sesuai kodratnya menjadi fondasi mengapa guru wajib memiliki pola pikir bertumbuh, menghidupkan pendidikan nilai berbasis Pancasila, dan mematuhi kode etik profesi sebagai landasan moral. Keterkaitan ini juga meluas ke mata kuliah lain, seperti pemahaman peserta didik, kurikulum merdeka, serta pembelajaran berdiferensiasi, di mana pemahaman terhadap keunikan kodrat anak diwujudkan melalui rancangan kelas yang adaptif dan asesmen yang mendukung pertumbuhan murid. Mata kuliah ini membawa perubahan dalam cara pandang saya terhadap pendidikan. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai proses penyampaian materi, menjadi proses menuntun dan membentuk manusia secara utuh serta bermakna. Perubahan terbesar terjadi dalam cara saya memandang murid, yaitu dengan menghindari pelabelan negatif dan melihat kesalahan sebagai bagian penting dari proses belajar dan perkembangan. Saya juga menjadi lebih menghargai keberagaman latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan setiap anak, serta menyadari bahwa keteladanan guru jauh lebih bermakna daripada sekadar menyampaikan teori. Dalam tindakan nyata, perubahan ini membentuk sikap reflektif dalam diri saya sebagai calon pendidik, yaitu tidak mudah menyalahkan murid ketika pembelajaran belum berhasil, tetapi terus mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran agar lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada murid. Implementasi konsep filosofi pendidikan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan nyata, terutama dalam mengubah pola pikir lama yang cenderung kaku, administratif, dan terlalu berfokus pada nilai ujian. Dalam proses pembelajaran, keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah murid sering membuat guru kesulitan memahami karakter, kebutuhan, dan potensi setiap murid secara mendalam. Selain itu, guru juga dituntut untuk tetap menjaga pola pikir bertumbuh, serta menjadi teladan yang baik di era digital, di tengah beban kerja dan tugas administrasi yang cukup tinggi. Tantangan tersebut semakin kompleks karena keterbatasan sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, diperlukan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sikap reflektif, serta kerjasama yang baik di lingkungan sekolah, agar nilai-nilai ideal pendidikan dapat diterapkan secara nyata, bukan hanya menjadi teori. Berdasarkan analisis 4C, dapat disimpulkan bahwa seluruh topik dalam mata kuliah ini saling terhubung dan membentuk satu pemahaman utuh tentang peran guru dalam pendidikan nasional. Landasan filosofi pendidikan nasional memberikan arah bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan berakar pada nilai bangsa. Pola pikir bertumbuh memperkuat keyakinan bahwa setiap murid memiliki potensi untuk berkembang. Pendidikan nilai memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya menghasilkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter yang baik. Kode etik guru menjadi pedoman agar guru menjalankan anagasuya dengan jujur, bertanggung jawab, adil, dan profesional. Bagi saya, sebagai calon pendidik, mata kuliah ini memberikan pemahaman bahwa guru harus mampu menyatukan pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan. Guru tidak cukup hanya pandai mengajar, tetapi juga harus mampu mengenal murid, merancang pembelajaran yang kontekstual, membangun suasana belajar yang manusiawi, memberi ruang bagi pertumbuhan, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.